Bayangkan sebuah dunia di mana minuman yang kita anggap biasa hari ini, pernah dianggap berbahaya, dan bahkan dilarang oleh negara. Kopi yang kini menjadi bagian dari gaya hidup modern, ternyata memiliki sejarah yang penuh kontroversi dan ketakutan. Di balik aroma khas dan rasa pahitnya, tersimpan kisah menarik tentang kekuasaan, budaya, dan perubahan sosial. Beberapa negara di masa lalu pernah mengambil langkah ekstrem dengan melarang konsumsi kopi karena berbagai alasan yang mengejutkan. Mulai dari kekhawatiran terhadap pengaruhnya pada pikiran manusia, hingga ketakutan akan munculnya gerakan sosial baru. Larangan ini bukan hanya sekadar aturan biasa, tetapi mencerminkan bagaimana sesuatu yang sederhana bisa menjadi ancaman bagi stabilitas sebuah pemerintahan. Apa yang sebenarnya membuat kopi begitu ditakuti pada masa itu? Dan bagaimana minuman ini akhirnya bisa kembali diterima, bahkan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di seluruh dunia? Dalam video ini, kita akan mengupas fakta unik tentang negara yang pernah melarang kopi dan alasan mengejutkan di balik keputusan tersebut. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya yang jarang diketahui banyak orang. Pada abad 15, kopi mulai dikenal luas di kawasan Timur Tengah dan dengan cepat menjadi minuman yang sangat populer di kalangan masyarakat. Kedai kopi bermunculan di berbagai kota dan menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai latar belakang. Di tempat inilah mereka berbincang, bertukar ide, dan bahkan mendiskusikan isu-isu sosial serta politik. Fenomena ini membuat kopi bukan sekadar minuman, tetapi juga simbol interaksi sosial yang kuat. Namun, tidak semua pihak merasa nyaman dengan perkembangan ini. Di Mekah, muncul kekhawatiran bahwa kedai kopi dapat memicu diskusi berbahaya. Para pemimpin setempat mulai melihat kopi sebagai ancaman tersembunyi. Pada awal abad ke-16, seorang gubernur bernama Khayrbek mengambil langkah drastis. Ia menganggap bahwa kopi dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang dan berpotensi mendorong perilaku yang tidak diinginkan. Ia khawatir bahwa kedai kopi menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang bisa menyebalkan ide yang menentang kekuasaan. Akhirnya, keputusan pun dibuat untuk melarang konsumsi kopi di wilayah tersebut. Kedai kopi diperintahkan untuk ditutup dan masyarakat dilarang menikmati minuman ini. Langkah ini tentu saja menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat. Bagi sebagian orang, larangan ini terasa tidak masuk akal karena kopi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Namun bagi penguasa, keputusan ini dianggap sebagai cara untuk menjaga ketertiban dan kontrol sosial. Larangan ini juga didukung oleh sebagian tokoh agama yang menganggap kopi dapat menimbulkan efek tidak baik bagi tubuh dan pikiran. Mereka menyamakan efek kopi dengan zat yang memabukkan, meskipun kenyataannya berbeda. Hal ini memperkuat alasan melarang kopi secara menyeluruh. Namun, tidak semua setuju. Beberapa ulama lain justru berpendapat bahwa kopi tidak melanggar ajaran dan aman untuk dikonsumsi. Perdebatan pun terjadi di berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa hingga para pemimpin. Situasi ini menunjukkan bahwa kopi bukan hanya sekadar minuman, tetapi juga menjadi pusat perdebatan yang kompleks. Larangan ini pada akhirnya menarik perhatian kekuasaan yang lebih tinggi. Keputusan lokal mulai dipertanyakan oleh otoritas pusat. Kisah ini menjadi contoh bagaimana sesuatu yang sederhana seperti kopi bisa memicu konflik pemikiran yang besar. Dan dari sinilah perjalanan kopi sebagai minuman yang kontroversial mulai dikenal di berbagai penjuru dunia. Kabar tentang pelarangan kopi di Mekah akhirnya sampai ke pusat kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Penguasa tertinggi saat itu, Sultan Selim I, mulai menaruh perhatian pada keputusan yang telah dibuat oleh gubernurnya. Ia tidak serta-merta menerima larangan tersebut tanpa melakukan peninjauan lebih lanjut. Bagi kekaisaran, keputusan yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat harus memiliki dasar yang kuat dan jelas. Oleh karena itu, para ulama dan ahli hukum diminta untuk memberikan pandangan mereka mengenai kopi. Diskusi besar pun terjadi di kalangan cendekiawan untuk menentukan apakah kopi benar-benar berbahaya atau tidak. Sebagian berpendapat bahwa kopi hanya memberikan efek segar dan membantu seseorang tetap terjaga. Mereka menilai bahwa kopi tidak memiliki sifat memabukkan seperti minuman terlarang lainnya. Namun, ada juga yang tetap bersikeras bahwa kopi dapat memicu perilaku yang tidak terkendali. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa kopi telah menjadi topik yang sangat serius pada masa itu. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya diputuskan bahwa kopi tidak melanggar hukum agama. Keputusan ini menjadi titik balik penting dalam sejarah kopi di wilayah tersebut. Larangan yang sebelumnya diberlakukan di Mekah pun mulai dicabut. Kedai kopi yang sempat ditutup perlahan mulai beroperasi kembali. Masyarakat kembali menikmati kopi sebagai bagian dari rutinitas mereka sehari-hari.